perbandingan senilai yang telah kita sajikan sebelumnya, bahwa kalau ada dua besaran ya, salah satu besaran itu nilainya semakin besar mengakibatkan pada besaran yang lain juga semakin besar nilainya, atau sebaliknya. Oke, tentu kali ini akan berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum menuju ke konsep di perbandingan berbalik nilai, perhatikan contoh berikut ya. Dua orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 12 hari. Nah, tentukan banyaknya pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 3 hari ya. Jadi dua orang pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari. Berapa banyak pekerja agar waktunya lebih singkat, yaitu 3 hari ya. Oke, coba kita identifikasi dari permasalahan yang diberikan ya. Nah, kira-kira ada berapa besaran di sini? Yang pertama adalah pekerja ya, atau banyaknya pekerja. Yang kedua adalah waktu atau lamanya waktu ya. Jadi ada banyak pekerja, misalkan kita simbolkan variabelnya dengan variabel A, tentu satuannya orang nanti ya. Kemudian waktu itu kita simbolkan besarannya dengan variabel B ya, tentu satuannya nanti adalah hari ya. Perhatikan pada kondisi yang pertama, ini ada dua orang pekerja ya, yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 12 hari ya. Sementara pada kondisi yang kedua, berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 hari. Jadi 3 hari ini berapa banyak pekerja yang diperlukan ya. Oke, kalau kita perhatikan hubungan antara besaran banyaknya pekerja dan waktu ya, kalau kita nalar ya, kalau kita logika, kira-kira kalau banyak pekerja itu ditambah, apa akibat dari waktu penyelesaiannya? Apakah waktunya makin panjang atau waktunya makin pendek? Ya, tentu logikanya kalau banyaknya pekerja itu ditambah ya. Jadi kalau pekerja itu ditambah ya, banyaknya pekerja itu ditambah, tentu waktu yang diperlukan akan semakin singkat ya. Nah, ini menandakan bahwa hubungan antara besaran banyaknya pekerja dan waktu yang diperlukan ya disebut ini berbanding terbalik ya. Ya, ini kalau dibuat hubungannya nanti hubungan antara variabel B dengan variabel A adalah B sama dengan K per A. Sementara waktu di perbandingan senilai B itu sama dengan K dikali A. Nah, ini berarti B sama dengan K dikali A. Maksudnya apa? Nah, variabel B itu kalau nilai A-nya itu semakin besar ya, tentu karena A posisinya sebagai pembagi ya, kalau A-nya makin besar tentu B-nya karena K-nya nanti tetap ya, B-nya makin kecil ya. Sementara kalau A-nya itu makin kecil ya, pembaginya makin kecil, maka hasilnya besar, B-nya makin besar. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Sehingga bisa juga kita sajikan K itu dalam bentuk perkalian B dikali dengan A. Nah, pertanyaannya adalah pada kasus ini K-nya itu berupa apa? Yang tetap itu apa? Ya, dua orang pekerja menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 12 hari, itu berarti menunjukkan apa? Ya, bahwa K itu berarti menunjukkan volume pekerjaan. Jadi volume pekerjaannya tetap. Satuannya apa nanti volume pekerjaan? Ya, orang hari. Jadi dua orang pekerja menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 12 hari, ini menjadi volume pekerjaan. Sehingga nanti kalau ingin cepat 3 hari, nah berapa pekerja? Nah, berarti volumenya nanti yang tetap, K-nya yang tetap ya. Oke. Jadi sekarang coba kita tarik sebuah kesimpulan ya berkenaan dengan perbandingan berbalik nilai, adalah perbandingan antara dua besaran ya. Perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil
dan sebaliknya. Sebaliknya ini maksudnya apabila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar ya. Nah, yang tetap di sini adalah K, di mana K-nya adalah besaran B dikali besaran A. Pada kasus yang diberikan ini, yang nilai K adalah berupa volume pekerjaan. Nanti satuannya orang dikali hari ya, B dikali A. B itu satuannya orang, waktu satuannya hari, jadi orang dikali hari. Nah, oke, sekarang coba perhatikan di sini. Untuk mendapatkan K-nya berarti nanti B dikali dengan A ya, 12 dikali dengan 2. Nah, berarti nilainya adalah 24. Jadi 24 orang hari. Ini yang nilainya tetap. Sehingga nanti untuk mendapatkan berapa banyak pekerja untuk waktu 3 hari, ya berarti nanti banyak pekerja dikalikan waktu. Nah, volume pekerjaannya dapatnya 24, berarti X dikali 3 itu sama dengan 24 ya. Nah, berarti X-nya tentu adalah 8 orang ya. Jadi agar pekerjaannya selesai dalam waktu 3 hari maka butuh 8 orang ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang coba kita fokus pada K itu sama dengan B dikali A. Berarti kalau pada kondisi 1 dan kondisi 2, K itu sama dengan B1 kali A1 sama dengan B2 kali A2. Kalau kita ingin menyajikan dalam bentuk B2 per B1, berarti nanti B1 itu pindah ke ruas kanan, berarti ada di bawah. A2 pindah ke ruas kiri, ada di bawah. Berarti B2 per B1 sama dengan A1 per A2. Atau nanti kalau ingin disajikan dalam bentuk A2, A2-nya ada di atas, berarti A1-nya turun, A2 per A1, B2-nya turun ya. A2 per A1 sama dengan B1 per B2. Oke, sekarang kita coba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada ya. Pada panen seluruh hasil kebun jeruk diperlukan 6 orang pekerja yang butuh waktu 20 hari. Berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 12 hari ya. Jadi kalau kebun jeruk itu dipanen seluruhnya, maka 6 orang akan bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Inginnya dipercepat menjadi 12 hari. Berapa pekerja yang dibutuhkan ya. Oke. Kita sajikan cara yang pertama. Di sini ada 2 besaran ya, banyak pekerja yang memanen dan lama waktu. Yaitu misalkan banyak pekerja, kita beri simbol variabel A, berarti satuannya orang, waktu nanti dalam besaran variabel B, lama satuannya adalah hari ya. Kondisi yang pertama itu 6 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari ya. Kemudian berapa pekerja yang dibutuhkan kalau waktu yang diinginkan 12 hari, berapa X-nya? Nah, berarti nanti hubungan pekerja dengan waktu, ya jelas kalau banyak pekerjanya makin banyak, otomatis waktu yang dibutuhkan makin singkat, berarti berbalik nilai. Pada kondisi perbandingan berbalik nilai, maka yang nilainya tetap adalah ya K ya. Maka kita tentukan dulu K itu adalah B dikali A. K-nya berarti di sini adalah volume pekerjaan, orang dikali hari. Sehingga untuk mendapatkan nilai K berarti 20 dikali 6. Kita kalikan 6 berarti 120 orang hari. Ini yang tetap. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 12 hari, ya nanti 12 hari dikalikan dengan X harus bernilai 120 ya. Tentu dengan mudah X-nya adalah ya 120 dibagi 12. 10 orang ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa kita gunakan dengan notasi ya. Berarti A1 adalah 6 orang, B1 20 hari ya. 6 orang menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Berapa orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 12 hari ya. Nah, sehingga notasi karena yang ditanya A2 berarti nanti A2 per A1 sama dengan B1 per B2 ya. Ada di video sebelumnya, di slide sebelumnya. Maka A2 sama dengan B1 per B2 dikali A1. Jadi A1-nya dikalikan silang ya. Tinggal kita masukkan B1-nya 20, B2-nya 12 dikali 6. Bisa kita sederhanakan 12 dibagi 6 dapat 2, 20 dibagi 2 dapat 10. Jadi ada 10 orang ya.
Oke, lanjut berikutnya. Jarak antara kota P dan Q dapat ditempuh sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam selama 14 menit ya. Berapa lama waktu tempuh jarak tersebut oleh sebuah mobil dengan kecepatan 75 km per jam ya. Oke, pada cara yang pertama kita perhatikan ada berapa besaran di sini? Ya, yang pertama adalah kecepatan ya. Misalkan kita beri variabel A dan waktu ya, kita beri satuan V ya. Pada kondisi yang pertama, kecepatannya adalah 60 km per jam, maka untuk mencapai jarak yang antara kota P dan Q dibutuhkan waktu 45 menit. Kita ubah dalam bentuk jam, 45 menit sama dengan 45 per 60, 3 per 4 jam. Oke, berikutnya pada kondisi yang kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk dengan kecepatan 75 km per jam? Nah, ini 75 km per jam nanti butuh waktu berapa? Sekarang kita logika ya, hubungan antara kecepatan dan waktu. Kalau kita ingin menempuh jarak tertentu, kalau kita makin cepat ya, makin kecepatannya makin besar, waktunya makin lama atau makin singkat? Ya, gimana? Ya, jadi kalau kecepatannya makin besar, tentu dibutuhkan waktu yang relatif makin kecil. Berarti perbandingannya adalah perbandingan terbalik. Nah, kalau perbandingan terbalik, maka hubungannya nanti K sama dengan B dikali A. Ya, pada kondisi ini kira-kira yang tetap itu apanya? Iya, yang tetap ya jaraknya ya, jarak antara P dan Q. Jadi yang tetap adalah jarak tempuhnya antara kota P dan kota Q. Sehingga nilai K bisa kita cari dari B dikali A atau waktu dikali kecepatan ya. 60 dikali 3 per 4, 60 dibagi 4, 15, 15 kali 3, 45. Sehingga untuk mendapatkan nilai X itu berarti nanti 75 dikali X hasilnya harus 45. Maka X sama dengan ya 45 per 75 ya. Masing-masing dibagi 15 ya 3 per 5 jam. Kalau dibuat menit berarti dikali 60 dapatnya 36 menit ya. Oke, dengan menggunakan cara yang kedua berarti nanti A1 itu 60 km per jam, B1-nya 3 per 4 jam atau tetap dipertahankan dalam waktu 45 menit, maka nanti B2-nya dalam menit juga. A2-nya adalah 75 km per jam, B2-nya nanti berapa menit ya. Karena yang ditanya di sini adalah B2, berarti B2 per B1 sama dengan A1 per A2. Nanti A1 dikalikan silang ya. Jadi A1 nanti kita kalikan silang, berarti B2 sama dengan A1 per A2 kali B1. Berarti B2 A1-nya 60, A2-nya 75 dikali 45. Oke. Kalau ini 60 sama 75 disederhanakan, masing-masing dibagi 15, ini dapat 4, 75 dapat 5. Kemudian 45 dibagi 5 dapat 9. 9 kali 4 ya 36 menit ya. Oke, berikutnya, seorang peternak mempunyai persediaan pakan ternak untuk 72 ekor ayam selama 10 hari. Peternak itu membeli 18 ekor lagi. Maka dalam berapa hari persediaan pakan itu akan habis ya. Jadi tentukan berapa hari persediaan bahan makanan itu akan habis ya. Oke. Pada masalah yang diberikan ini ya, jadi pada masalah yang diberikan ini kita disajikan ya, ada peternak yang punya pakan untuk 72 ekor selama 10 hari. Berarti di sini ada berapa besaran? Ya, ada 2 besaran ya. Yang pertama adalah banyaknya ayam. Misalkan kita beri nama satuannya, kita beri nama variabelnya A, berarti satuannya ekor. Kemudian waktu ya, itu satuannya hari. Misalkan kita beri nama variabel B. Pada kondisi yang pertama, banyaknya ayam itu 72, maka bahan makanan akan habis dalam waktu 10 hari. Pertanyaannya, kalau peternak itu membeli lagi 18 ekor. Nah,
Jadi membeli lagi 18 ekor. Berarti gimana? Ya tentu 72 ditambah 18 ya. Nah, ternaknya bertambah 18 ya. 72 tambah 18 berarti ya 90 ya. Nah, sekarang berapa waktu yang dibutuhkan untuk bahan makanan itu habis atau cukup dalam waktu berapa hari? Nah, sekarang kita cari hubungan antara besaran banyaknya ayam dan waktu. Nah, logikanya kalau ayamnya makin banyak, kira-kira bahan makanannya habisnya makin singkat atau makin lama? Ya, tentu kalau banyaknya ayam makin banyak ya persediaan makanannya akan semakin cepat habis. Nah, berarti ini naik, variabel ini turun. Berarti perbandingan berbalik nilai. Berarti hubungannya nanti K sama dengan B dikali A. K-nya berarti berupa apa? Ya, K-nya berarti persediaan pakan. Yang mana satuannya nanti adalah ekor hari ya. Oke. Sekarang berarti kita bisa dapatkan nilai K dari perkalian B dikali A. 10 kali 72, 720. Sehingga untuk mendapatkan nilai X, 90 dikali X nanti nilainya 720. Berarti X sama dengan 720 dibagi 98 ya. Berarti pakan itu kalau peternak itu membeli lagi 18 ekor akan habis dalam waktu 8 hari ya. Oke, atau dalam bentuk notasi A1-nya 72 ekor, B1-nya 10 hari. Kalau A2-nya karena ditambah 18 berarti menjadi 90 ekor, B2-nya berapa? Berarti nanti B2 per B1 sama dengan A1 per A2. B2 sama dengan A1 per A2 kali B1 ya. A1-nya 72, A2-nya 90 kali 10 ya. Oke. 90 dibagi 10 dapat 9, 72 dibagi 9 dapat 8 ya. Butuh waktu 8 hari ya. Oke. Berikutnya, Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, maka berapa waktu sampai bahan makanannya ayam tersebut habis ya. Kalau di sebelumnya itu membeli ya, akhirnya ayamnya bertambah. Kalau ini nanti menjual, berarti ayamnya makin berkurang. Oke, ada berapa besaran di sini? Ya, 2 ya, ayam. Misalkan variabelnya A, satuannya nanti ekor. Yang kedua adalah waktu untuk bahan makanan itu habis. Misalkan variabelnya B, berarti satuannya hari. Kondisi yang pertama, 60 ekor, itu bahan makanan habis dalam waktu 24 hari. Kondisi yang kedua, kalau peternak Pak Abdul ini menjual ayamnya 15, berarti kalau menjual ayamnya itu 15, berarti tinggal berapa ayamnya? Ya tinggal 60 dikurangi 15 ya. Oke, 60 dikurangi 15 tentunya berapa? Ya 45 ya. Nah, kalau sekarang ayamnya tinggal 45, bahkan itu akan habis dalam waktu berapa hari ya. Nah, sekarang kita cari hubungan antara banyak ayam dan waktu ya. Kita berlogika, sekali lagi kalau ayamnya makin banyak, maka pakannya cepat habis atau makin lama? Ya tentu ayam pakannya akan cepat habis. Berarti kalau besaran banyak ayam makin besar, ini makin kecil. Nah, berarti perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, K sama dengan B dikali A. Nah, K-nya berupa apa? Ya tentu persediaan bahan pakan ya, satuannya ekor hari. Nah, sekarang kita cari nilai K, berarti B dikali A, waktu kali banyaknya ayam. 24 kali 60 ya. 24 kali 60 berapa? 6 kali 2 44, 6 kali 24 ya 144, berarti 1440 ya. Jadi 1440. Sehingga untuk mendapatkan nilai X, 45 dikali X harus 1440. 1440 dibagi 45, coba dihitung ya, nanti akan didapat 32. Jadi 32 hari ya. Jadi kalau dijual 15 ekor, pakannya makin lama habisnya, dari 24 menjadi 32 hari. Atau cara yang kedua menggunakan notasi A1-nya berarti 60 akan habis dalam waktu 24 hari. Kemudian kalau berkurang atau dijual 15 ekor berarti A2-nya tinggal 45 ekor,
habis dalam waktu berapa hari? Nah, berarti B2 per B1 sama dengan A1 per A2. B2 sama dengan A1 per A2 kali B1. A1-nya 60 per 45 kali 24 ya. Oke, 60 sama 45 bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 15, berarti 4 per 3. Sekarang 24 dibagi 3 dapat 8. 8 kali 4, ya 32 hari ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, terakhir ya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan, suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, tentukan banyak tambahan pekerja yang diperlukan ya. Oke, ada berapa besaran? Ya, 2 ya, pekerja, misalkan variabelnya A, satuannya orang nanti ya, waktu, satuannya hari, misalkan variabelnya B. Kondisi yang pertama, 24 orang itu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Nah, sekarang berapa banyak pekerja tersebut agar tambahan pekerja ya, agar diselesaikan selama 15 hari. Berarti kondisi kedua butuh waktunya 15 hari. Nah, misalkan kita cari X-nya dulu. Nanti setelah dapat X baru ditentukan tambahan pekerja. Kita cari hubungan antara banyak pekerja dan waktu. Ya. Nah, coba di logika. Di sini kalau pekerjanya makin banyak ya, tentu waktu yang dibutuhkan makin singkat. Nah, ini berarti menandakan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Nah, berarti K sama dengan B dikali A. Berarti K-nya apa? Ya tentu volume pekerjaan ya, orang kali hari. Nah, sekarang kita cari nilai dari K. B dikali A berarti 24 kali 20 ya, 480. Tentu yang bawah juga sama caranya. X dikali 15 nanti harus bernilai 480. Berarti 480 dibagi 15 ya. Nah, berapa? Dapatnya adalah 32 ya. Oke, karena sebelumnya itu ada 24 menjadi 32, maka di sini ada tambahan ya. 32 dikurangi ya 24 ya, ada tambahan sebanyak 8 orang. Dari 24 menuju ke 32 berarti butuh tambahan sebanyak 8 pekerja ya. Oke, cara yang kedua berarti notasi 1, A1 24 orang selesai dalam 20 hari, A2 berapa agar selesai dalam 15 hari. Yang ditanya A2 berarti A2 per A1 nanti sama dengan ini dibalik ya, ini nanti A2 per A1 berarti A2 sama dengan B1 per B2 ya. Jadi ini A2 per A1 ya sama dengan B1 per B2 ya. Sehingga nanti nilai dari A2 adalah B1 per B2 dikali A1 ya, sama dengan 20 per 15 kali 24 ya. Ini dibagi masing-masing 15, 4 per 3, 24 dibagi 3 dapat 8. Jadi ada 32 orang, berarti ada tambahan 8 orang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat belajar matematika ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.